Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kehadiran Putramu Yesus Kristus di tengah-tengah kami selalu membawa berkat dan sukacita yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusan dan saksinya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, yakni cinta kasih di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami juga memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita begitu mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tanpa merefleksikannya secara mendalam, tanpa mau juga memahami sudut pandang orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini ada sekelompok orang yang membandingkan murid Yesus dengan murid Yohanes dan orang Farisi dalam hal berpuasa. Mereka bertanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Menanggapi pertanyaan itu, Yesus menekankan nilai atau tujuan dari puasa itu sendiri dan tidak menekankan soal aturan yang mengharuskan seseorang berpuasa. Yesus juga mau mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berdasar pada iman yang mengarahkan hidup kita pada kebaikan. Berpuasa tentu merupakan salah satu tindakan nyata yang sangat bernilai jika dilakukan atas dasar iman dan dihayati dengan penuh sukacita dari dalam hati. Tapi puasa akan menjadi sia-sia belaka kalau dilakukan hanya untuk sekedar mentaati perintah agama. Selain itu, janganlah pernah memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang kita anggap baik. Boleh saja kita merasa bahwa iman kita akan semakin diteguhkan dengan berpuasa, tetapi orang lain bisa jadi punya cara tersendiri untuk memperkaya iman mereka. Memaksakan pandangan dan keyakinan diri sendiri kepada orang lain seringkali menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan. Kita menuntut semua orang di sekitar kita untuk bersikap dan bertingkah laku sama seperti kita. Jika kita melakukan suatu tindakan, lakukanlah itu bukan karena disuruh atau diperintahkan, tetapi karena kita sadar bahwa tindakan tersebut memang mengandung nilai-nilai yang baik. Pada hari ini, Yesus mengingatkan hal itu kepada kita. Penghayatan hidup beriman tidak harus sama dan seragam dalam tanda petik. Hidup dalam iman akan sangat indah jika kita mau menerima adanya perbedaan dalam karisma. Kita sadar bahwa setiap orang punya alasan, tujuan, serta intensi tertentu dalam menyatakan imannya. Cintailah orang-orang yang berbeda itu tanpa harus mempertanyakan mengapa mereka begini atau mengapa mereka begitu. Iman adalah sikap batin yang meyakini bahwa dalam perbedaan Tuhan hadir
untuk membawa persatuan dan sukacita. Anggur baru hendaknya disimpan dalam kantong baru. Kita diundang untuk mengubah mentalitas dan melepaskan diri dari ritme dan kebiasaan lama, dari kebiasaan membeo dan ikut arus. Pesan Yesus harus diterima dengan sangat baru, dengan semangat baru, yang mematahkan rutinitas lama yang kaku. Setiap ajaran agama harus dilaksanakan karena kasih dan bukan karena melihat yang lain juga melakukannya, bukan pula karena mau dipuji orang. Mengubah ritme dan mentalitas ini tentu tidak mudah. Kita senang mendengarkan nasihat yang bagus, gampang mengatakannya terhadap ajakan untuk berubah, tetapi dalam kenyataan kita kemudian tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Seberapa jauh kita mampu berubah untuk benar-benar menyambut Yesus dalam hidup kita? Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai mata iman yang semakin mendalam. Semoga dengan mata iman itu kami mampu melihat hidup kami dengan lebih baik. Bantulah kami agar kami mampu belajar dari nilai-nilai lama dan juga menerima kemungkinan baru dengan semangat Kristiani. Semoga hidup kami menjadi hidup yang semakin terberkati, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.